Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Putri Amalia Angel. Saya mahasiswa Universitas Bakri. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur cash flow. Dan tugas tersebut kita ditugaskan untuk membuat dari general journal dan post closing dengan 2 periode. Di periode pertama itu ada post closing trial balance di bulan Juli. Kenapa di bulan Juli? Karena saya memakai periode bulan Agustus dan September, maka post closing tersebut harus dari bulan Juli. Nah, selanjutnya ada general journal yang di bulan Agustus. Di tanggal 1 itu ada supplies pada cash sebesar 242, dan yang tanggal 2 itu ada cash pada rent revenue sebesar 2 juta. Terus equipment pada cash di tanggal 3 pada senilai 4 juta. Terus yang di tanggal 3-nya ada cash pada rent revenue sebesar 2,5. Terus tanggal 4, tanggal 6, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 9, tanggal 11, tanggal 20 dan seterusnya. Habis itu kita membuat general ledger. Di sini general ledgernya ada akun cash, supplies, equipment depreciation equipment, building, accumulated depreciation building, account payable, unearned revenue, capital, rent revenue, other operating expense, utilities expense, advertising expense, salaries expense. Selanjutnya ada trial balance. Jadi total dari yang general ledger itu dimasukin ke trial balance. Jadinya seperti ini. Dan di trial balance ini harus balance di antara debit dan kredit, seperti itu. Selanjutnya ada ADJ entries atau adjusting entries. Jadi kita tuh mengadjust kayak adjust supplies, unearned revenue atau depresiasi itu begitu, seperti ini. Selanjutnya setelah membuat adjusting entries, kita masukin ke ledger. Nah, di sini kan udah ada supplies di general di J1 yang tadi tuh udah ada. Nah, ditambahin ke J2 yang tadi kita bikin di adjusting entries. Jadi seperti ini. Di situ ada supplies, accumulated depreciation equipment, accumulated depreciation building, unearned revenue, rent revenue sama depreciation expense sama supplies expense. Selanjutnya ada adjusting trial balance. Nah, adjusting trial balance itu sama kayak trial balance yang tadi, cuman ini hasilnya dari mengadjust yang di adjusting entries tadi gitu. Dan ini juga sama, harus balance di antara debit dan kredit. Selanjutnya ada income statement. Income statement ini untuk menghitung laba rugi, dan di sini net income-nya itu sebesar 14.802.500. Jadi ini tuh laba. Selanjutnya ada statement of financial position for the month ended Agustus 31, 2021. Jadi seperti ini. Selanjutnya ada closing entries. Yang ini tuh closing entries itu akun-akun yang harus ditutup, yaitu rent revenue, terus other operating expense, utilities expense, advertising expense, salaries expense, depreciation expense, supplies expense, sama kapital. Nah, kalau rent revenue kan itu akun normalnya itu kan di kredit, jadi kalau buat ditutup jadi di debit gitu. Sama seperti other operating expense dan lain-lain gitu. Selanjutnya post closing trial balance. Nah, ini juga sama kayak yang tadi. Selanjutnya di periode kedua ini juga sama tahap-tahapnya. Kita bikin post closing, terus general journal, general ledger untuk yang J1, terus ada trial balance juga sama, terus
Terus ini adjusting entries. Ini general ledger buat J2-nya. Terus ini adjusting trial balance. Terus di sini income statement di bulan September, dan ini juga laba sebesar Rp11.760.167. Dan ini statement of financial position-nya. Dan ini closing entries. Ini ledger di closing entries, akun yang ditutupnya itu apa aja. Terus ada habis itu post closing trial balance. Nah, selanjutnya ini data cash flow. Kita diminta untuk membuat cash flow dengan dua metode, yaitu indirect dan direct. Jadi cash flow itu membutuhkan dua data, yaitu income statement dan comparative statement of financial position. Data income ini didapat dari laporan keuangan yang tadi kita buat, dan saya mengambil dari periode yang kedua, yaitu bulan September. Dan di bulan September ini, di net income ini memiliki net income sebesar Rp11.760.167. Selanjutnya ada statement of financial position. Itu ada dua periode, karena cash flow tersebut membutuhkan data comparative statement of financial position. Maksudnya itu kita mengcompare atau membandingkan antara statement of financial position pada periode sebelumnya dan periode saat ini. Selanjutnya ke comparative statement of financial position. Di sini kita bisa melihat perubahan nilai yang terjadi pada periode sebelumnya dan periode sekarang. Jadi equipment pada bulan Agustus itu 8 juta dan September itu 11.500.000. Jadi di equipment itu terjadi increase sebesar 3.500.000. Lalu equipment accumulated depreciation equipment itu di bulan Agustus 3.933.4 rupiah, dan di bulan September itu 333.4 rupiah, dan dia mengalami increase sebesar 3.416.667, dan buildingnya tidak mengalami increase atau decrease karena building ini untuk periode yang panjang, dan ini kan periodenya tuh hanya per bulan, jadi tidak termasuk. Terus supplies-nya itu di bulan Agustus 300.000, di bulan September 815.000. Jadi memiliki increase sebesar 515.000. Terus cashnya juga di bulan Agustus sama September mengalami kenaikan sebesar 15.721.000 dan increase. Kalau equity liabilities di penginapan Royal ini hanya ada kapital, unearned revenue, dan account payable di bulan September. Jadi kapitalnya mengalami increase sebesar 11.167.000 dan unearned revenue juga mengalami increase sebesar 4.030.000, dan account payable itu increase juga sebesar 100.000. Selanjutnya ke next cash flow-nya. Yang pertama kita akan membahas cash flow indirect method dulu. Jadi di cash flow ini memiliki 3 aktivitas. Jadi cash flow tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui dan menginformasikan sebuah perusahaan atau penginapan mengenai cash basis. Yang pertama ada operating activities. Operating activities itu adalah kegiatan
operasional di sebuah perusahaan atau penginapan. Kemudian ada cash flow from investing activities, yaitu kegiatan investasi di perusahaan atau penginapan. Terus ada financing activity, itu kegiatan pendanaan perusahaan untuk menambah modal. Jadi karena kita mau menjelaskan metode indirect dulu, nah itu hanya di indirect method itu hanya memerlukan data net income. Jadi net income-nya itu sebesar 11.767.000. Terus di depresiasinya juga sama 3.845.000. Increase-nya juga 4.330.000. Terus increase account payable 100.000. Jadi ini kita jumlahkan dan net income sama total dari yang ini di jumlahnya juga sebesar 19.736. Dan total net cash provided by operating activity itu sebesar segini. Terus cash flow from investing activity itu ada purchasing equipment, itu senilai 3.550.000. Kenapa? Karena dia mengalami kenaikan senilai 3.550.000 dari bulan Agustus ke bulan September. Ada di komparatif ini. Dan penginapan Royal ini membeli nilai equipment yang lebih tinggi, jadi dia terjadi pengurangan antara operating activity dan investing activity sebesar 3.500.000. Yang terakhir ada cash flow financing activity, dia mengalami kapital sebesar 11.760.167 rupiah. Terus di situ ada pay dividend kan. Kenapa ada pay dividend? Ternyata di penginapan Royal ini memiliki beberapa orang, mungkin masih bisa dibilang keluarganya, untuk menanam modal di penginapan Royal ini, sehingga penginapan Royal membagi dividen ini untuk masing-masing penanam saham. Kemudian increase in cash atau decrease in cash itu sebesar 5.721.000. Terus cash balance di bulan Agustusnya itu sebesar 43.380. Cash balance-nya itu di bulan September juga 59.101.000. Dan increase in cash ini bisa dikurang juga sebesar dari 19.736.000 dikurang 3.500.000 dan sebesar ini. Selanjutnya direct method. Di direct method penginapan Royal statement of cash flow-nya itu di cash receipt from customer-nya itu tidak ada, jadi dikosongin aja. Terus cash payment of to employee itu salaries expense, jadi sebesar 3.500.000. Cash payment for operating expense-nya itu operating expense ditambah account payable, jadi sebesar 600. Cash payment interest-nya kosong karena tidak ada, jadi totalnya itu sebesar 4.100.500. Dan cash flow from investing activity purchase equipment itu 3.500.000. Net cash used by investing itu sebesar 3.500.000. Net increase in cash-nya itu 600 karena 4.100.000 dikurang 3.500.000. Nah, cash September tanggal 1 itu sebesar 4.380.000. Nah, cash September tanggal 30 itu sisanya sebanyak 4.980.000. Sekian dari saya penjelasan tentang alur cash flow tersebut. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau
salah menjelaskan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.